Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 614 ada apa dengan sarang harimau Longtan? Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, memang agak aneh. Sebelum Nyonya Du mengundang Lin Yu, tidak mungkin untuk tidak mengetahui bahwa hari ini akan menjadi festival pertengahan musim gugur, jadi dia bersikeras memilih untuk mengadakan jamuan makan pada hari ini, jelas karena niatnya sendiri. Selain itu, silakan posting dan tandai. Hanya satu rombongan yang diizinkan. Li Zhensheng menunjuk ke sebaris karakter kecil di sudut kiri bawah undangan, mengerutkan kening dan berkata kepada Lin Yu, siapa yang tahu jika itu adalah pesta Hongmen. Tempat di mana rumah mereka berada sangat bias. Jika terjadi kesalahan, bahkan jika seseorang diminta untuk datang menyelamatkan, sangat terlambat. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tersenyum, dan berkata dengan ringan, tidak masalah jika dia adalah sarang harimau Longtan. Aku benar-benar ingin melihat dan melihat, sempoa macam apa Nyonya Du ini. Lin Yu juga merasa bahwa makannya tidak mudah, tetapi dia masih memutuskan untuk pergi ke janji temu. Lagi pula, sang suami sudah menjanjikan banyak uang dan menjanjikan sesuatu. Bagaimana bisa dia mengingkari janjinya? Selain itu, dia merasa pasti ada rahasia besar di balik Madame Du, yang membuatnya sangat penasaran. Dia juga ingin pergi ke sana dan mencari tahu, mungkin dia bisa belajar dari saat ini. Apa yang ditemukan saat makan malam? Adapun bahaya yang disebutkan oleh Li Zhensheng, Lin Yu juga memikirkannya, jadi dia siap menyerah untuk menemaninya. Mungkin ada sangat sedikit orang di dunia ini yang bisa menghentikannya dan warisannya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat Lin Yu tidak bisa membujuk Lin Yu, Li Zhensheng tidak memaksa lagi, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dalam 2 hari berikutnya, Lin Yu pergi ke rumah sakit tepat waktu untuk membantu 100 orang dengan akupuntur dan moksibusi, dan pada dasarnya racun dari lukanya hampir hilang. Saudara Bairentu, besok adalah festival pertengahan musim gugur, mengapa kamu tidak pergi ke rumah kita untuk merayakan festival pertengahan musim gugur? Saudara Li akan ada di sana nanti. Setelah Lin Yu memberikan suntikan, dia tersenyum pada Bairentu dan mengundangnya ke rumahnya untuk liburan. Tidak, Tuan He, aku bisa melakukannya sendiri di rumah sakit. Tidak ada ekspresi di wajah Bairentu, tapi tanpa disadari ada kesedihan di matanya, dan dia berbisik, saya terbiasa ditinggalkan sendirian. Sekilas, saya tidak terbiasa. Selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki akar dan dukungan, dan dia adalah rumah dari seluruh penjuru dunia. Dia kesepian dan ditinggalkan, dan dia tidak memiliki perasaan liburan. Lin Yu melihat ekspresinya dan tahu bahwa dia sedang memikirkan keponakan kecilnya lagi, dan dengan lembut menghibur, jangan khawatir, Kakak Bairentu, aku akan menemanimu ke Senhanhai ketika festival pertengahan musim gugur selesai, dan berjanji untuk menjemput keponakan kecilmu kembali. Terima kasih. Bairentu mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata dengan suara yang sedikit bersemangat, maksudmu, racun di tubuhku hampir hilang. Nah, saat aku memberimu suntikan lagi, semuanya akan baik-baik saja. Lin Yu mengangguk padanya dan tersenyum. Bagus. Bairentu mengangguk berulang kali, berpikir bahwa dia akan bersatu kembali dengan keponakan kecil yang dia pikirkan. Wajahnya yang layu tidak bisa membantu tetapi jejak kemarahan melonjak. Setelah Lin Yu dan Li Zhensheng meninggalkan rumah sakit, mereka mengikuti daftar Jiang Yan dan pergi ke supermarket untuk membeli sayuran. Memikirkan adegan ketika Jiang Yan baru saja bangun, dia dikirim ke pasar sayur untuk membeli sayuran. Lin Yu tidak bisa menahan senyum, dan sedikit rasa syukur muncul di dalam hatinya. Meskipun saudara Jiarong sangat tidak berguna,
saya benar-benar harus berterima kasih kepada saudara Jia Rong karena masih hidup dan menjalani kehidupan saat ini. Tuan, saya akan ikut dengan Anda besok malam. Li Zenseng berkata dengan sedikit cemas, aku membawa Qin Lang dan tentara bersama mereka dan berkendara sejauh 1 kilometer dari Manor. Jika sesuatu terjadi padamu, kami akan membantu tepat waktu. Kakak Li, menurutmu apakah aku akan pergi dengan kakak Bu? Jika kita berdua ingin lari, berapa banyak orang yang dibutuhkan jika kita ingin menghentikan kita? Lin Yu tidak menjawabnya, menundukkan kepalanya untuk memetik sayuran, dan bertanya dengan samar. Ini, aku takut tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Li Zenseng mengerutkan kening sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata jujur. Memang, dengan keterampilan luar biasa Lin Yu dan Bu Cheng dan kecepatan super cepat, jika mereka ingin melarikan diri, tidak peduli berapa banyak orang mereka, saya khawatir mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Tapi Tuan, bagaimana jika sekelompok ahli seni yang mendalam diundang ke istana itu? Li Zenseng berpikir sedikit lagi, ekspresinya menegang, dan buru-buru bertanya. Kalau begitu, apa peran Anda dan Qin Lang? Lin Yu bertanya dengan samar, dia tidak meremehkan Li Zenseng dan Qin Lang, tetapi jika itu persis seperti yang diperkirakan Li Zenseng, Nyonya Du menemukan sekelompok besar ahli seni yang mendalam, maka efek Li Zenseng dan yang lainnya di masa lalu pasti minimal, bahkan dapat menyebabkan korban yang tidak perlu. Li Zenseng membuka mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya dan mengutuk dirinya sendiri sebagai tidak berguna. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa Lin Yu ingin membantai 100 orang di belakang. Kumpulkan beberapa tuan misterius untuk tujuan mereka sendiri. Jika, seperti hari ini, Lin Yu dapat dikelilingi oleh sekelompok ahli seni yang mendalam, maka mereka masih khawatir tentang kentut. Jika Nyonya Du berani menggunakan cara apapun, langsung membawa sekelompok ahli seni yang mendalam ke tingkat bangsawan mereka. Iya. Oke, Saudara Li, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Kamu bisa menghabiskan festival pertengahan musim gugur di rumah bersama Jia-Jia dan orang tuaku dengan pikiran yang tenang. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Lin Yu tersenyum dan menepuk bahu Li Zenseng. Jangan lupa untuk menghormati orang tuaku. Beberapa gelas lagi untukku. Setelah pulang ke rumah, Lin Yu memberitahu pria besar itu tentang festival pertengahan musim gugur bahwa dia tidak bisa menghabiskan waktu di rumah. Li Sukin dan Qin Siulan berhenti melakukannya. Mereka mengatakan bahwa selama festival pertengahan musim gugur, tidak ada yang tahu bagaimana menghabiskan waktu bersama keluarga mereka di rumah dan di mana mereka bisa pergi makan. Oh, jangan terlalu banyak bicara. Jia Rong akan berbisnis, kebaikan seorang wanita. Jiang Jingren berdiri dan mengatakan sesuatu yang baik untuk Lin Yu saat ini. Diam. Li Sukin memelototinya dengan tajam, dan berkata dengan suara yang dalam, lagi pula aku tidak setuju. Ini seperti pergi ke rumah seseorang untuk liburan, apa itu? Jia Rong, ayo kita tinggal di rumah, taat. Qin Siulan juga setuju. Bu, Ibu Baptis, biarkan dia pergi. Jiang Yan juga berdiri untuk berbicara mewakili Lin Yu, ngomong-ngomong, biarkan dia belajar dari Nyonya Du. Dia berusia 50-an, jadi bagaimana dia bisa dirawat dengan baik? Apakah kamu tidak melihatnya? Dia terlihat lebih muda dariku. Seperti usia 17 atau 18 tahun. Sungguh menakjubkan. Dia berkata bahwa dia mengedipkan mata Sui Lingling pada Lin Yu. Oh, apa itu Nyonya Du yang kau beritahu kami lewat telepon? Mata Li Sukin tiba-tiba melebar, kilatan cahaya melonjak di wajahnya, dan percakapan berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, karena saya akan melakukan bisnis, saya tidak akan menghentikannya, tetapi Jia Rong, Anda harus pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ya, pergilah, perhatikan keamanan di jalan.
Qin Xiulan juga segera mengubah sikapnya dan mengangguk sambil tersenyum, ingatlah untuk kembali lebih awal. Lin Yu membuka mulutnya dengan tercengang, sedikit terkejut dengan kecepatan mereka berdua mengubah sikap mereka, dan otot-otot di wajah mereka melonjak. Benar saja, bagi seorang wanita, wajahnya selalu menjadi yang pertama. Sore keesokan harinya, Lin Yu bergegas ke manor rumah Nyonya Du bersama Bu Cheng seperti yang dijanjikan. Bu Cheng mengganti Humer dengan tenaga kuda penuh dan efek anti peluru. Akan sangat membantu jika terjadi sesuatu. Mereka kabur. Karena mereka pernah ke sini sekali, di bawah komando Lin Yu, mereka berdua juga akrab dengan jalan, tetapi karena Lin Yu dan yang lainnya berangkat agak terlambat dan mereka jauh dari manor, langit menjadi redup setelah mereka tiba di manor. Beberapa lampu suar juga telah menyala di pintu masuk manor. Saat ini, sederet mobil yang lebih mewah telah diparkir di luar pintu, belasan di antaranya. Makanan ini benar-benar tidak mudah. Setelah keluar dari mobil, Lin Yu melirik deretan mobil yang diparkir di luar, dan melihat bahwa kebanyakan dari mereka adalah plat nomor dari tempat lain, dan daerahnya berbeda, yang membuatnya sedikit terkejut. Oh, Tuan He, Anda di sini. Pada saat ini, kepala pelayan gendut yang telah menunggu di pintu melihat Lin Yu dan menyapanya dengan senyum di wajahnya, dengan nada hormat. Steward Sima, kita bertemu lagi. Lin Yu mengangguk padanya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun terakhir kali saya bertemu, Lin Yu sangat terkesan dengan kepala pelayan bertampang gemuk ini, mengetahui bahwa nama belakangnya adalah Sima. Cepatlah, kumohon. Kepala pelayan yang gemuk itu membungkukkan badannya dan tersenyum dengan hormat, para tamu hampir sampai, ayo minum teh dulu, lalu kita akan mulai makan malam. Ini baik. Lin Yu setuju, tidak banyak bertanya, dan berjalan menuju manor dengan langkahnya. Bu Cheng dengan dingin mengamati sekeliling manor, kilatan kejutan melintas di matanya, seolah-olah dia tidak mengharapkan manor itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, alisnya mengerutkan kening, dan wajahnya penuh penjaga. Lin Yu mencoba untuk mencari tahu siapa yang Nyonya Du undang hari ini, dia mungkin tidak mengenalnya lagi pula, semua lisensi berasal dari tempat lain. Tetapi yang mengejutkan, begitu dia memasuki aula, dia mendengar beberapa suara yang dikenalnya pada saat bersamaan. Oh, Jierong, kamu di sini. Kenapa terlambat datang ke sini? Kami pikir kamu tidak akan datang. Lin Yu terkejut sedikit, dan melihat ke atas ke suaranya setelah melihat semua orang di aula, dia tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya, jelas sangat terkejut. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.